Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dan kami di Pak D Sindirun. Sindiran sudah tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, ya baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, dan tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bersukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan baca sebuah ulasan politik yang berjudul Kekalahan Anies Sandiaga makin jelas, tim sukses panik dan membuat blunder. Ya, ditulis oleh Tatsuo. Tanggal 19 April sudah semakin mendekat. Pertarungan antar pasangan calon gubernur DKI telah memasuki tahap akhir. Pertarungan kedua kubu makin panas. Namun beberapa hari terakhir ini adalah hari-hari yang sangat tidak menyenangkan bagi Sandiaga dan Anies Baswedan karena munculnya beberapa peristiwa yang makin menyudutkan peluang Anies Sandiaga menang dalam pertarungan Pilkada DKI ini. Ya, pembelotan daripada relawan Anies Sandiaga. Jika pada bulan lalu Ketua Ranting Gerindra Durian Sawit membelot ke Ahok Jarot, kali ini relawan Sandiaga Uno Anies Pasar Rebo menyatakan dukungan, bahwa mereka mengalihkan dukungannya kepada Ahok Jarot. Pembelotan ini cukup serius karena menunjukkan keretakan di kalangan para pendukung Anies Sandi, apalagi terjadi pada hari-hari terakhir Pilkada, sehingga Anies Sandiaga sulit untuk menetralisir dampaknya. Terlihat sekali bahwa golongan nasionalis yang benci dengan penggunaan isu SARA sudah muak dengan cara-cara kampanye yang dilakukan oleh pasangan Anies Sandiaga, sehingga mengalihkan dukungan mereka, apalagi sejak muncul isu Jakarta bersyariah. Ya, Jakarta bersyariah yang menyebabkan pertengkaran di internal pendukung Anies Sandiaga. Golongan nasionalis semakin tidak nyaman dan tetap berada di kubu Anies Baswedan Sandiaga Uno. Ya, tadinya memang Sandiaga berharap PKB mengalihkan dukungannya dari AHY kepada pasangan Anies Sandiaga. Setelah pungutan suara tahap pertama selesai, sebenarnya Sandiaga sangat optimis terhadap pengalihan dukungan PKB kepada dirinya, karena sebelum pertemuan calon gubernur DKI diresmikan, awalnya PKB sudah ada tanda-tanda untuk ikut mengusung bagaimana menjadi calon gubernur DKI. Namun yang terjadi malah PKB mendeklarasikan dukungannya secara resmi kepada Ahok yang dilakukan pada 9 April di hadapan publik. Sandiaga bicara kalau arus bawah pendukung PKB tidak akan memperdulikan pengalihan dukungan PKB kepada Ahok dan tetap memilih Anies Sandiaga. Jujur saja, sebagai warga awam, saya bisa merasakan betapa remuk redam hati Sandiaga. Hanya dari perkataannya saja bisa diibaratkan Sandiaga ingin sekali tunangan dengan seorang wanita cantik, namun wanita itu malah langsung menikah dengan pria lainnya. Rasanya terlalu begitu ya. Sebenarnya arah dukungan PKB sudah jelas selama sebulan terakhir. Kemesraan antara PKB dan Ahok sangat jelas terlihat. Apalagi sebelum PKB mendeklarasikan dukungannya kepada Ahok secara resmi, GP Ansor sudah terlebih dahulu menyatakan dukungannya mereka kepada Ahok Jarot. Maka lengkaplah sudah secara kelembagaan NU memang netral. Namun organisasi yang memiliki hubungan dengan NU cenderung mendukung Ahok Jarot. Bahkan P3 versi Romi pun walaupun belum secara resmi menyatakan dukungannya, memilih untuk mendukung Ahok Jarot. Ya, begitulah blunder lagi. Begitu PKB mengalihkan dukungannya kepada Ahok, semua rencana tim sukses Anies Sandiaga berantakan total. Dengan bergabungnya Partai Islam ke pasangan Ahok Jarot, isu penistaan agama menjadi sama sekali tidak relevan lagi. Bahkan penggunaan isu SARA yang digunakan oleh pendukung Anies Sandiaga tadinya yang mereka diam saja dan pura-pura tidak tahu, sekarang malah menjadi blunder dan momok yang menakutkan sendiri
karena senjata yang dipikir mereka akan ampuh untuk menjatuhkan Ahok malah berbalik melawan mereka sendiri. Persis ya, seperti itu. Ya, itulah kampanye penolakan untuk mensolatkan jenazah pendukung Ahok menjadi blunder terbesar yang dilakukan pendukung Anies Sandi, dan titik-titik di balik isu SARA menjadi senjata yang menghabisi pencetusnya sendiri. Saat ini Anies dan Sandiaga mati-matian berusaha membantah bahwa pihak mereka tidak memainkan isu SARA dan malah menjadi korban fitnah. Namun nasi sudah menjadi bubur. Rakyat Jakarta sudah tidak lagi bisa ditipu. Rakyat Jakarta sudah tahu siapa pelaku aslinya dan siapa korbannya. Merasa terpojok dengan gagalnya mendapat dukungan dari PKB, tim sukses Anies Sandi mencari pengganti, dan mereka mendapatkan dari seorang siapa lagi? Ya, Daeng Aziz. Ya, sekali lagi pasangan Sandiaga menciptakan blunder dengan mengundang Daeng Aziz. Ya, mantan orang kuat di Kalijodo untuk mengikuti kampanye Sandiaga sebelum Ahok mereformasi daerah Kalijodo. Daeng Aziz adalah orang kuat yang ditakuti oleh banyak orang, termasuk pejabat. Bahkan ketika jabatan gubernur DKI dipegang oleh seorang mantan jenderal pun Kalijodo tidak terusik. Padahal sudah lama Kalijodo terkenal dengan dunia maksiatnya. Ya, ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh seorang Daeng Aziz. Ya, hanya Ahok yang bisa berani mengusik ketenangan Daeng Aziz. Padahal sudah ada ancaman pembunuhan terhadap Ahok pun tidak diperdulikan. Memang benar kata orang, urat takutnya Ahok sudah putus. Sampai mati pun dia rela untuk menjalankan amanah jabatannya. Ya, beta tim sukses, beta lagi pasangan Anies Sandiaga. Ketika melihat Daeng Aziz, mereka kaget dan berusaha menghindar. Parahnya tim sukses tidak mengerti hal itu, bahkan memperparah keadaan. Awalnya Daeng Aziz duduk di belakang, namun beberapa relawan Anies Sandiaga malah mengarahkan Daeng Aziz untuk pindah ke depan, tepat di hadapan Anies yang berada di panggung. Di atas panggung, Anies mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya dan menyebutkan nama-nama tokoh masyarakat yang duduk di depan, kecuali Daeng Aziz. Ketika acara berakhir, lagi-lagi relawan Anies Sandiaga memaksa Anies foto bersama Daeng Aziz. Di akhir acara, Daeng Aziz menyatakan dukungannya kepada Anies Sandiaga. Klop deh, Anies mendapat tambahan dukungan, walaupun dia sendiri mungkin tidak suka dengan dukungan itu. Aneh kan? Dan yang lebih lucu lagi, ketika ditanya oleh wartawan, keduanya mengaku tidak tahu siapa Daeng Aziz itu. Ya, suatu hal yang mustahil dan tidak masuk akal. Kalau Anies dan Sandiaga tidak tahu siapa itu Daeng Aziz, apalagi Daeng Aziz terkenal dengan dendamnya terhadap Ahok karena menghabisi bisnis lendirnya di Kalijodo dan mengubahnya menjadi taman bermain yang ramah anak. Ya, jelas terlihat bahwa di dalam tim sukses Anies Sandiaga timbul kepanikan karena dalam beberapa hari ini banyak kejadian yang sangat merugikan pasangan mereka. Tim sukses Anies Sandiaga sadar bahwa peluang Anies Sandiaga untuk menang makin hari makin tipis, sehingga mereka bertindak drastis dengan mengundang Daeng Aziz untuk mendapatkan dukungannya. Tapi hal ini malah menjadikan blunder baru. Apakah ini yang dimaksud oleh Anies bahwa dia akan merangkul semua pihak, bahkan sampai golongan garis keras dan tokoh kemaksiatan pun dirangkul dalam kubunya? Kedua kubu ini dalam keadaan normal seharusnya tidak bisa dipersatukan. Namun dalam pilkada ini mereka dipersatukan oleh satu kubu kepentingan, yaitu menjatuhkan Ahok. Ternyata memang benar slogan yang satu ini. Orang baik kumpulnya dengan orang baik, orang brengsek kumpulnya dengan orang brengsek. Ya, demikian bro. Ya, memang demikianlah, orang baik kumpulnya orang baik, ya. Orang brengsek kumpulnya dengan orang brengsek. Ya, silahkan pembaca yang menentukan siapa termasuk orang baik dan siapa orang brengsek. Ya, demikian ditulis oleh Tatsua. Udah dari yang komen ini ya.
Ada Putra Makassar dan diperparah lagi dengan acara isi usah Kubro di Gor Delta Sidoarjo, Jawa Timur, di mana NU turun gunung untuk menyelamatkan NKRI dari pengaruh Islam radikal yang berbahaya bagi negara kita. Hal ini secara tidak langsung NU mendukung Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin dan menentang Islam radikal seperti FPI, HTI, FUI, GNPF yang semuanya adalah bercokol di kubu Anies. Istighosah Kubro tersebut sekaligus menjadi pesan warga NU di DKI Jakarta untuk memilih paslon nomor 2 demi tegaknya NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Demikian bro, dan tentunya kami berterima kasih atas atensi Anda dan komen-komen, dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila dalam membaca ulasan ini kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.